Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Falis Muhyiddin. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di PT GL Hasil Laut. Selanjutnya latar belakang pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini dilatar belakangi oleh strategi diversifikasi GL, resources berhad yang ingin memperluas jangkauan agrobisnis mereka ke kawasan ASEAN dengan memanfaatkan potensi kelautan Indonesia yang sangat besar. Selanjutnya, nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan tersebut adalah PT GL Hasil Laut, anak perusahaan dari GL Resource Berhad asal Malaysia, beroperasi di Merondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dan resmi mulai beraktivitas sejak 2011. PT GL Hasil Laut berlokasi di Jalan Raya Dendels, kilometer 81,25, Desa Setayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Sejarah PT GL Hasil Laut lahir pada tahun 2008 sebagai anak perusahaan dari GL Resource Berat, grup agrobisnis dan sumber daya terdiversifikasi asal Malaysia. PT GL Hasil Laut mulai beroperasi aktif sejak 2011. Pada awalnya operasionalnya, PT GL Hasil Laut mendapat protes dari sejumlah tokoh masyarakat dan LSM setempat mengenai perekrutan pekerja dan masalah limbah. Meski sempat diliputi kontroversi, PT GL Hasil Laut terus menjalankan operasionalnya dan turut berpartisipasi dalam ajang internasional seperti Seafood Show of Asia Expo 2024. Jalanan PT GL Hasil Laut mencerminkan dinamika pengembangan usaha oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Selanjutnya, pemilik perusahaan ada tiga. Yang pertama pemilik langsung, pemilik akhir, pemegang saham. Pemilik langsung PT GL Hasil Laut 99,97% dimiliki oleh GL Wismil SDN BAD entitas dalam grup GL Resource Berhad. Yang kedua pemilik akhir GL Resource Berhad dengan mayoritas dikendalikan oleh CBG dalam kurung L, PT, Ltd bersama sejumlah entitas swasta lainnya. Yang ketiga, pemegang saham publik dan institusional menguasai saham termasuk investor, retail, dan dana pensiun. Jenis bidang usaha, PT GL Hasil Laut bergerak di bidang industri, pengolahan hasil perikanan dengan fokus utama pada produksi surimi, yaitu bahan baku utama produk olahan seafood seperti bakso ikan, crab stick, nugget ikan, dan sejenisnya. Dua, pengolahan produk berbasis surimi, produk turunan berbasis surimi seperti fish stick, crab stick, dan produk frozen seafood lainnya. Produksi fish meal, limbah hasil pengolahan limbah hasil pengolahan iklan diolah menjadi fish meal, yaitu tepung ikan berkualitas tinggi. Tepung ikan berkualitas tinggi yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan pakan ikan. Cold, cold storage dan pembekuan ikan.
penyimpanan dingin, cold storage, untuk menjaga kesegaran bahan baku dan hasil produksi. Sistem transportasi, tahap distribusi, transport bahan baku ke pabrik. Moda transportasinya truk pendingin. Tujuannya mengangkut ikan segar dari Belitung ke pabrik. Pengiriman produk ke Surabaya, moda transportasinya kontainer, cold truck. Mengantar, tujuannya mengantar surimi atau pismil ke pelabuhan Tanjung Perak. Ekspor internasional, modal transportasi, kapal laut kontainer, tujuannya distribusi ke negara seperti Malaysia, Jepang, HK, dan distribusi regional atau opsional, modal transportasinya kereta api via KAI logistik. Tujuannya efisiensi distribusi domestik dari Surabaya. Sistem logistik nasional, modal transportasinya tol laut dan fasilitas pelabuhan. Tujuannya mendukung alur perdagangan perikanan nasional. PTKL hasil menjalankan sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, mulai dari truk pendingin, lokal menuju Bandung, truk pendingin lokal menuju Bandung, pengiriman dengan kontainer ke Pelabuhan Surabaya, dan pengapalan melalui jalur laut ke pasar ekspor utama. Fasilitas kereta api, PT KAI Logistik, dan program nasional seperti tol laut memperkuat efisiensi dan keandalan distribusi. Aspek pemasaran. Mulanya, permintaan produk juga diperkirakan akan terus tumbuh selama 5 tahun ke depan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi protein laut dan makanan sehat serta kebutuhan bahan baku olah makanan beku. Namun demikian, perusahaan tetap harus memperhatikan tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, ketatnya persaingan pasar, serta kebutuhan terhadap sertifikasi internasional agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar secara berkelanjutan. Kesimpulan studi kelayakan berdasarkan hasil kajian menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan usaha pengembangan PT KLS Hasil Laut dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan usaha ini dinilai layak secara keseluruhan. Penilaian ini didasarkan pada hasil analisis terhadap aspek pasar, teknis atau produksi, manajemen, lingkungan, dan keuangan. Eh, Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.